Kalau kita terkena COVID, apakah kita tuh harus makan banyak, terserah kita, atau justru kurangi makan, bahkan puasa? Simak penjelasannya di video saya ya. Halo semuanya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, perkenalkan saya Dr. Sasa. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena saya akan terus update info kesehatan yang penting dan menarik untuk teman-teman ketahui. Nah, yang kali ini saya mau membagikan satu jurnal penelitian yang cukup baru, ini Juni 2021 ya, mengenai peran puasa berkala atau intermittent fasting untuk pencegahan dan juga penyembuhan dari COVID. Nah, hal ini juga baru saja dibahas di podcast dari Om Deddy Corbuzier ya. Jadi teman-teman mungkin juga bisa simak video si Om Deddy Corbuzier ya. Dan puasa. Dan dokter di voice note dokter mengatakan begitu kena COVID atau sebelum kena COVID, puasa. Dan saya setuju dengan yang dikatakan di podcast itu karena sesuai dengan beberapa jurnal yang saya baca dan saya pelajari. Jadi sebelumnya saya akan bahas mengenai puasa berkala atau yang lebih kita kenal dengan intermittent fasting ini ya. Jadi puasa berkala memang merupakan ilmu baru ya. Jadi baru beberapa tahun ini cukup ngetren ya. Sudah banyak penelitian mengenai puasa berkala ini ya. Jadi manfaat dari pembatasan kalori pada intermittent fasting ini ternyata sangat bermanfaat terhadap keseluruhan sistem kesehatan kita dan juga dalam pengaturan reaksi radang atau inflamasi yang ada di tubuh kita ya. Nah, beberapa penelitian mengenai intermittent fasting pada hewan coba menunjukkan bahwa intermittent fasting bisa memperpanjang masa hidup, kemudian bisa mengurangi inflamasi atau radang, bisa menyembuhkan diabetes, memperbaiki sistem kardiovaskular, dan memberikan efek manfaat untuk kesehatan otak. Jadi termasuk juga proteksi otak dari serangan stroke ya. Hal ini dikarenakan intermittent fasting dapat mengakibatkan terjadinya autofagi. Jadi autofagi itu merupakan proses tubuh untuk membersihkan atau membuang molekul racun, molekul oksidan, kemudian DNA, juga protein yang rusak di tubuh kita, bahkan organisme yang berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur ya. Dan intermittent fasting ini juga bisa menekan mTOR. Nah, itu apa itu mTOR? Ini mTOR itu merupakan protein yang digunakan saat virus corona berkembang di sel tubuh kita. Nah, hubungan mTOR dengan SARS-CoV-2 ini nampak terutama pada orang obes yang terkena COVID ya. Jadi orang obes itu memang sudah mengalami overreaktif dari si mTOR, sehingga kalau orang obes atau orang gendut terkena COVID, maka akan lebih mengaktifasi sistem mTOR dan mengakibatkan hiperproduksi dari virus dan juga sitokin inflamasi. Nah, ini yang mengerikan karena bisa mengakibatkan terjadinya badai sitokin ya. Nah, jadi memang orang yang obes itu akan lebih mudah untuk mencapai ambang munculnya badai sitokin ya. Ini saya ada gambar yang membandingkan antara orang muda dengan indeks massa tubuh normal. Itu teman-teman nanti perlu
hitung ya berapa indeks massa tubuh teman-teman ya. Jadi cek aja di Google, itu ada kalkulatornya, teman-teman tinggal masukin berat badan teman-teman, kemudian masukin tinggi badan teman-teman, maka teman-teman bisa mengetahui berapa BMI teman-teman. Nah, semoga BMI teman-teman itu normal ya. Kalau orang muda dengan BMI yang normal ya, maka kemungkinan untuk muncul badai sitokin itu akan jarang ya, sangat kecil. Tapi kalau orang muda yang obes itu akan mendekati ambang untuk mencapai badai sitokin. Apalagi kalau pada orang dengan komorbid seperti obesitas, darah tinggi, gagal ginjal kronis, kencing manis, dan juga pada lansia ya. Nah, itu jika terkena COVID, umumnya akan mengalami yang dinamakan badai sitokin ya. Nah, jadi mengerikan ya. Nah, pada COVID yang gejala parah itu kan memang terjadi kenaikan beberapa sitokin inflamasi ya, antara lain IL-6 itu ya. Nah, intermittent fasting itu pada beberapa percobaan binatang itu dapat menurunkan inflamasi dikarenakan IL-6 ini. Nah, penelitian pada manusia dengan berbagai penyakit kronis seperti rematik artritis dan juga asma menunjukkan bahwa intermittent fasting atau puasa berkala ini bisa memperbaiki respon klinis dari penyakit ya. Jadi intermittent fasting ini diduga dapat menurunkan inflamasi atau radang paru yang terjadi pada pasien COVID-19. Nah, COVID-19 kan pada pasien dengan komorbid, apalagi jika saat opname memiliki gula darah yang tinggi, itu berkaitan dengan perburukan klinis dan juga mortalitas ya, atau tingkat kematian. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal kita, kalau kalian misalnya sampai harus terkena COVID, usahakan segera batasi makan ya, terutama gula. Ya, jadi nasi, tepung-tepungan itu dibatasin ya, kurangi ya, dan lebih banyak makan protein, juga sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Ya. Nah, memang intermittent fasting ini masih merupakan ilmu yang baru ya, yang sangat baru. Dan penelitian terhadap intermittent fasting ini terus berlangsung, terutama penelitian terhadap penyakit COVID-19 juga ya. Tapi memang nampaknya cukup bermanfaat dalam memperbaiki fungsi metabolisme tubuh kita. Seperti juga kan hampir semua agama mengajarkan kita untuk puasa ya, karena ternyata puasa itu memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dan juga jiwa kita. Nah, kita nantikan hasil penelitiannya ya. Nah, jadi teman-teman, pandemi ini memang mengajarkan kita untuk segera menjalankan pola hidup sehat. Karena terbukti orang dengan komorbid itu yang paling terkena dampak tidak baiknya kalau terkena COVID ya. So, masih ada waktu nih untuk kalian yang ada komorbid ya, untuk segera memperbaiki ya. Nah, terutama untuk yang gendut ya, itu harus segera menguruskan badan ya, dan menormalkan indeks massa tubuh teman-teman ya. Nah, tapi maaf ya, saya nggak bisa ngasih uang 500 juta untuk kalian, terutama yang bisa turun 20 kilo dalam 3 bulan. Nah, itu kan hanya Om Deddy Kobushi aja ya. Ini 500 juta, Gun. Oh my god. Sumbangan para tetangga saya tuh cuma ngumpul 50.000. Sorry ya Om Deddy, mau niru tapi gak bisa. Oke, nah jika kalian merasa info ini bermanfaat, share ke banyak orang ya. Kasih like dan komen sebanyak-banyaknya ya. Stay safe, stay healthy. Dadah.